Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan perjalanan selama masa libur Idul Adha tahun ini. Harapannya mobilitas masyarakat bisa dibatasi dengan ketat demi menghindari ledakan kasus COVID-19 seperti yang sebelumnya terjadi pasca libur Lebaran. Masalahnya bagaimana memastikan agar aturan ini diterapkan secara tegas di lapangan? Dan apakah aturan perjalanan ini sudah cukup untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 yang kian meroket belakangan ini? Untuk membahasnya sudah bergabung lewat sambungan Zoom ada Adita Irawati, juru bicara Kementerian Perhubungan, Saleh Daulay, anggota Komisi 9 DPR RI, dan Trubus Rahadiansyah, analis kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat malam Bu Adita, Bapak-Bapak, selamat malam. Selamat malam Mbak Eva. Saya ke Bu Adita dulu. Bu Adita, ada aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan di saat ini masih diberlakukan aturan PPKM darurat. Bagaimana kemudian memastikan kedua aturan ini tidak tumpang tindih satu sama lain, Bu Adita? Ya, yang jelas ini tentu tidak tumpang tindih ya Mbak Eva, karena ini juga sudah dikoordinasikan di level lintas menteri, dipimpin langsung oleh Koordinator PPKM Darurat Bapak Luhut Panjaitan. Dan ini semuanya juga mengacu kepada satu ketentuan yang kemudian dikeluarkan oleh Satgas. Jadi karena juga sama-sama tujuan dari PPKM darurat maupun juga ketentuan di dalam masa libur Idul Adha ini tujuannya adalah sama untuk menurunkan mobilitas masyarakat. Kita tahu semua bahwa mobilitas masyarakat itu akan berbanding lurus dengan kenaikan kasus. Oleh karenanya kita memang harus terus mengupayakan agar mobilitas ini bisa diturunkan. Dan dalam konteks Idul Adha, seperti halnya juga pada hari raya sebelumnya, ini ada kecenderungan masyarakat melakukan mobilitas, khususnya ketika mereka akan melakukan, ada juga yang berniat untuk pulang kampung ya, dan bepergian. Nah oleh karenanya kami di Kementerian Perhubungan kemudian melakukan pengetatan syarat dari yang sebelumnya sudah ada. Nah, bagaimana meyakinkan ini bisa berlangsung? Ya tentu yang pertama kami melakukan koordinasi yang intens bersama seluruh stakeholders, khususnya dengan operator ya. Karena nanti operatorlah yang akan langsung berinteraksi dengan penumpang. Dan tentu juga dengan TNI Polri dan Satgas melakukan koordinasi secara intensif untuk memastikan bisa dilaksanakan di lapangan. Di samping tentunya sosialisasi ya Mbak Eva ya. Iya, betul. Satunya juga melalui acara di CNN ini adalah juga untuk mensosialisasikan ketentuan ini kepada masyarakat. Demikian Mbak. Oke, mengapa kemudian diperlukan adanya aturan perjalanan libur Idul Adha? Apakah aturan PPKM darurat ini masih belum cukup sehingga harus dikeluarkan aturan baru? Apa perbedaannya antara aturan yang sudah ada di PPKM darurat ini, Bu Adita? Iya, sebelumnya kami mengacu kepada surat edaran Satgas nomor 14. Yang ini sebenarnya juga menjadi payung bagi ketentuan perjalanan di dalam negeri di masa PPKM darurat salah satunya. Memang sudah terjadi penurunan mobilitas yang cukup signifikan ya, khususnya ketika kita melihat di transportasi umum. Baik itu ke transportasi udara, laut, kereta api, dan darat, tadi juga sudah dipaparkan ya di sebelumnya, terjadi penurunan yang sangat signifikan, range-nya bisa 40 sampai 70 bahkan 80% untuk transportasi udara. Namun demikian Mbak, kalau kita lihat kendaraan pribadi ini juga menjadi satu hal yang patut kita antisipasi. Belajar dari pengalaman libur panjang sebelumnya, transportasi umum mungkin bisa dikendalikan, tetapi transportasi yang lebih personal atau pribadi dan transportasi darat yang keberangkatannya itu tidak bisa terintegrasi, inilah yang kemudian menjadi keprihatinan kami ya. Dan juga adanya kecenderungan pergerakan yang lebih di masa libur ini. Meskipun mungkin sudah hampir sebagian besar work from home, tapi ada kecenderungan untuk tetap melakukan perjalanan, khususnya yang sudah biasa pulang kampung semasa adanya Idul Adha. Inilah yang kemudian kami antisipasi Mbak, sehingga butuhkan ada ketentuan terkait dengan pengetatan syarat perjalanan. Gitu Mbak Eva. Dan ini fungsinya lebih untuk membatasi perjalanan yang sifatnya lebih berjarak jauh begitu ya Bu Adita ya? Betul. Baik, sekarang saya ke Pak Saleh. Pak Saleh, kalau Anda melihat ada regulasi pembatasan mobilitas warga, kita sudah tahu ada PPKM darurat yang diberlakukan kemarin, kemudian saat ini menjelang libur Idul Adha, adanya aturan baru, aturan perjalanan libur Idul Adha. Bagaimana komentar Anda soal bagaimana pemerintah kemudian meracik aturan-aturan sehingga bisa membatasi mobilitas warga? Jadi sebetulnya kalau soal aturan ini kan bukan sesuatu yang baru, karena hampir ya semasa pandemi ini itu hampir setiap ada hari-hari besar seperti ini kan selalu ada aturan itu.
Katakanlah misalnya pada tahun lalu saja itu kan orang dilarang mudik. Nah, kemudian tahun ini pun dilarang mudik juga. Ini Idul Adha ini pun dilarang mudik juga. Tapi faktanya ketika nanti Lebaran kemarin misalnya berlangsung, ternyata orang yang mudik banyak juga. Apalagi waktu itu, kalau nggak salah kemarin kan dibuat batas waktu. Misalnya tidak boleh mudik dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Ternyata disiasati. Masyarakat perginya di luar tanggal yang telah ditetapkan itu. Itu satu hal. Nah, kemudian yang kedua, ada juga orang-orang yang tetap mudik dengan melintas dari jalan-jalan yang tidak biasa. Katakanlah bukan jalan protokoler. Nah, jadi karena itu maka tetap saja ada mutasi migrasi orang yang kemudian berakibat pada adanya penyebaran, potensi penyebaran virus COVID-19. Nah, saya melihat bahwa setelah Lebaran, itu justru tingkat orang yang terpapar COVID-19 itu melonjak luar biasa tingginya. Nah, ini mestinya ada penjelasan, apakah ini ada kaitannya dengan orang yang mudik atau tidak. Tapi yang jelas, justru saya lihat aturan yang ditetapkan kemarin itu justru tidak bisa melindungi orang atau menghalangi orang untuk katakanlah mudik seperti itu. Nah, sekarang untuk Idul Adha ada lagi larangan, orang nggak boleh mudik dan seterusnya. Dan saya khawatir nanti larangan ini juga tidak bisa ditegakkan dengan baik sehingga tetap saja ada orang yang mudik sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Apalagi kemarin sebagian besar masyarakat kita kan tidak jadi mudik pada Lebaran yang lalu. Jangan sampai mereka menggantinya mudik itu pada Idul Adha seperti sekarang ini, dan itu sangat masuk akal sekali. Nah, karena itulah maka di dalam konteks pelarangan dan pengurangan mobilitas dan interaksi antar masyarakat itu saya kira harus ada ketegasan dari pemerintah dan harus ada aparatur memang yang bisa secara humanis dan tegas untuk melarang mereka untuk pulang itu. Ingat sekali lagi, humanis dan tegas. Karena kalau tegasnya saja kemudian ribut itu tidak baik juga. Buktinya itu kita lihat pelarangan-pelarangan yang ada selama ini justru menimbulkan kontroversi karena ada ketegasan yang diiringi dengan kekerasan. Baik, sampai harus menurut saya tidak baik, lebih bagus ya tegas tapi humanis sehingga persuasif ya untuk mendekati masyarakat dan mengajak mereka untuk taat pada aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Oke, sampai menimbulkan reaksi langsung dari Presiden Joko Widodo. Sekarang saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, Anda punya perspektif yang sama seperti Pak Saleh. Sebetulnya problematikanya kalau kebijakannya Anda melihat ini sudah kebijakan yang lebih komprehensif kalau dibandingkan dengan aturan-aturan mudik ataupun libur hari-hari besar sebelumnya. Iya, menurut saya sih memang kalau dari aturannya gitu, dari sisi aturan itu ini lebih komprehensif. Tetapi persoalannya kan kemudian kalau di dalam kebijakan publik itu kan persoalan publiknya. Apakah publiknya kemudian memahami aturan yang banyak yang sudah berjalan sekarang ini kan PPKM darurat kan gitu. Sementara PPKM darurat baru diluncurkan dalam minggu ini. Tapi kan persoalan kemudian muncul lagi aturan baru lagi. Ya ini kan tentu tidak bisa tersosialisasi secara baik. Karena persoalannya aturan itu kan sebenarnya ditegakkan kan tiga hal. Satu, dari sisi substansi aturan itu sendiri kan betul-betul harus jelas, terang. Tetapi kan persoalannya kemudian banyak sekali aturan kesannya tumpang tindih gitu kan, tumpang tindih. Nah, ini di situ masalah. Yang kedua, menurut saya dari segi struktur itu aparat yang melaksanakan adalah petugas PPKM. Apakah petugas PPKM ini juga memahami betul ketika aturan itu memang diberlakukan? Nah, jangan-jangan nggak tahu persis. Nah, itu yang terjadi seperti kemarin pada saat PPKM darurat mengenai ini sektor esensial, ini sektor non esensial. Nah, itu terjadi kemudian banyak petugas nakes misalnya itu di Surabaya akhirnya nggak bisa masuk karena tertutup atau disekat. Yang ketiga dari sisi budaya hukum atau disiplinnya. Nah, kedisiplinan itu menjadi masalah karena apa? Karena aturan-aturan itu sendiri karena masyarakat memandang itu tidak terlalu penting atau dianggap malah membuat sulit atau malah membebani. Nah, karena itu menurut saya juga akan tidak efektif. Karena itu menurut saya memang pengaturan ini sekarang ini kalau ada terkait dengan Idul Adha menurut saya kan kita pikirannya karena punya pengalaman buruk pada saat Lebaran kemarin sehingga pemerintah terburu-buru membuat aturan ini. Tetapi sebenarnya kalau aturan PPKM darurat ini satu ya pengawasannya itu betul-betul ketat sebenarnya nggak mobilitas masyarakat akan ditekan, nggak perlu lagi di aturan ini. Yang kedua ya tentu dari sisi law enforcement. Sementara ini kan
enforcement-nya memang lemah karena pada akhirnya gitu penegakan dan sanksinya juga belum berjalan efektif. Nah ini persoalannya karena masyarakat ini kan perilaku masyarakat itu kan ada dua, perilaku masyarakat yang individu, kemudian yang kedua adalah perilaku yang terkait dengan institusional, entah itu perusahaan atau itu kelembagaan, kementerian atau lembaga dinas ataupun Pemda juga. Ya, disitulah kemudian menurut saya ini pengaturan ini kan bersifat kemudian membuat seolah-olah individu yang beban, padahal harusnya kan sanksi itu juga diberlakukan pada institusi, Mbak. Jadi menurut saya ini memang kelihatannya komprehensif secara rasional, secara logika kebijakan, tapi menjadi masalah di implementasinya. Karena apa? Karena masyarakat tentu ada sebagian yang tahu dan sebagian lebih banyak tidak tahu. Lah kalau tidak tahu kan juga sulit juga. Saya menyambung dari Pak Sauli tadi, Pak Saleh, itu memang misalnya kemungkinan jalan-jalan kecil bisa ditutup. Itu kan asumsi yang kita gunakan. Tetapi dalam prakteknya belum tentu karena yang namanya orang bermobilitas itu ya tetap aja berjalan gitu kan. Artinya lihat misalnya PPKM darurat ini juga tetap aja orang melakukan aktivitas tinggi dan di mana kemudian ya di titik-titik penyekatan saja kelihatan sepi, tapi di jalan-jalan jalan tikus atau jalan arteri lah namanya itu tetap aja aktivitasnya tinggi. Jadi ini memang juga menjadi persoalan di mana mobilitas itu diperketat. Kan tujuan kita kan sebenarnya penularan COVID-nya itu bagaimana mengendalikan COVID. Kalau dari sisi itu ya tentu kemudian segala aturan ini kita letakkan pada tataran bagaimana mengendalikan COVID secepatnya, karena itu kan dua hal ya, kebijakan kolaborasinya harus diperkuat gitu, karena ini kan persoalannya ada lintas dari pusat ke daerah ya, dan antar daerah juga karena mobilitasnya seperti itu. Nah tentu ini harus kolaborasinya harus baik dan sinergis menurut saya. Yang kedua tentu dari sisi partisipasi kan, kebijakan partisipasi dari publiknya itu sendiri, apakah mendukung atau tidak ini kondisi ini. Saya rasa masyarakat pada umumnya ya karena PPKM darurat ada yang mendukung dari 44 kabupaten kota yang sudah melaksanakan dan ditambah di luar daerah 15 kabupaten kota. Saya rasa memang ada perubahan-perubahan meskipun belum signifikan, tentu belum signifikan dan belum bisa dikatakan ini efektif. Tetapi setidaknya itu yang dilakukan oleh pemerintah, Mbak, upaya ini yang dilakukan terkait dengan Idul Adha juga ini perjalanan. Yang paling utama tentunya bagaimana kemudian membuat tidak hanya masyarakat tapi juga aparatnya paham dan juga terutama dari pemerintah daerah yang nantinya juga harus melakukan aturan ini. Bu Adita, saya mohon jawaban Anda tapi kita harus break dulu. Sesaat lagi CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Saya ke Bu Adita. Bu Adita, seperti tadi menyambung pertanyaan dari Pak Saleh dan juga Pak Trubus, bagaimana kemudian memastikan aturan yang sudah diberlakukan ini dipahami baik oleh masyarakat, kemudian juga aparat yang melakukan penegakan dan juga tentunya daerah yang nanti akan menjadi ujung dari perjalanan mobilitas masyarakat ini? Kuncinya memang ini menerapkan aturan, apalagi kalau aturannya baru itu adalah sesuatu yang simpel dan mudah dipahami ya. Dan itu juga akan berefek kepada bagaimana disosialisasikan kepada masyarakat dengan cara-cara yang mudah juga. Jadi kalau kita bicara aturan baru di masa Idul Adha ini, sebenarnya sangat simpel. Hanya ada satu tambahan saja dari syarat-syarat yang selama ini sudah diterapkan ya. Jadi sudah sejak PPKM darurat ini penerapan aturannya sama dengan sekarang, ya ditambah dengan adanya surat tugas atau surat keterangan dari pemerintah daerah setempat. Itu saja. Yang lain masih sama persis. Ya. Dan yang boleh bepergian hanya orang-orang yang punya keperluan di sektor esensial dan kritikal. Dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Ya, meskipun untuk di Jawa dan Bali ada ketentuan vaksin, sementara di luar Jawa dan Bali belum ada ketentuan wajib menunjukkan sertifikat vaksin, tetapi setidaknya ini adalah sesuatu yang tidak baru, hanya ditambah satu syarat lagi. Jadi kita buat sesimpel mungkin, tetapi punya efek untuk menyaring atau tetap menekan masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan terlebih dahulu. Itu yang pertama ya Mbak. Kemudian yang kedua, tadi sudah disinggung bagaimana kemudian ini bisa turun dari pusat sampai di level terbawah di daerah. Ya tentunya kami dari awal sudah melakukan rangkaian rapat koordinasi. Kalau saya boleh sampaikan, di PPKM darurat ini hampir setiap hari kami melakukan rakor bersama daerah,
baik itu dengan gubernur maupun Forkompinda setempat ya, dan juga sampai ke Dinas Perhubungan untuk mensosialisasikan apa-apa saja yang akan dilakukan dan apa saja yang baru, bagaimana nanti diterapkan di lapangan. Dan yang ketiga, tentu ketika kita berbicara mengenai transportasi darat atau angkutan jalan, yang menjadi concern kita semua ya, tadi dari Pak Saleh maupun Pak Trubus juga semua concern, tentu kita juga banyak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian, khususnya Korlantas Polri. Belajar dari pengalaman di Idul Fitri sebelumnya, tentu ini harus ada sesuatu yang lebih baik yang dilakukan dalam hal pengawasan ya. Penyekatan juga lebih banyak titik yang dilakukan. Kemudian personel yang diturunkan juga lebih banyak. Tapi tentu strateginya ada perbedaan-perbedaan karena kita sudah banyak belajar dari pengalaman sebelumnya ya. Dan ini diharapkan masyarakat juga sudah terdidik atau sudah tersadarkan dengan situasi yang akhir-akhir ini kan memang makin memprihatinkan ya Mbak Eva ya. Kalau kita lihat banyak berita-berita sedih itu datang dari inner circle kita gitu. Ini pasti agak berbeda sekali situasinya dengan pada masa Idul Fitri atau bulan April, Mei, Juni yang lalu gitu. Jadi saya rasa ini sebenarnya hal yang di satu sisi masyarakat diharapkan sudah timbul kekhawatiran dan kesadarannya untuk tidak bepergian. Yang kedua juga kita melakukan sosialisasi atau aturan-aturan baru ini sesuatu yang lebih simpel tapi punya efek untuk men-screening masyarakat agar tidak bepergian. Dan yang terakhir tentunya Mbak, kalau kita lihat perbandingan dari sebelumnya, Pak Trubus punya concern terhadap apakah ini efektif. Setidaknya di PPKM darurat ini, pembatasan itu sudah lebih hulu ke hilir. Kalau kita lihat di hulunya, aktivitas yang dulu pada masa Idul Fitri mungkin belum dilarang, sekarang ini sudah bisa dibilang dilarang. Dari mulai aktivitas wisata, bahkan saat ini ibadah juga diminta untuk tetap di rumah. Sudah ada aturan-aturan dan ada instruksi Mendagri yang itu juga diturunkan ke daerah. Jadi saya rasa ini lebih terintegrasi, hulu ke hilirnya lebih jelas, lebih ada keselarasan, ya diharapkan tentunya bisa lebih efektif Mbak untuk menekan mobilitas dan ujungnya adalah bisa menekan lonjakan kasus di COVID di Indonesia. Baik, artinya bisa dipastikan tidak akan ada kebingungan gitu ya di masyarakat soal aturan-aturan baru yang nanti dikeluarkan untuk menekan laju COVID-19 ini ya Bu Adita. Nah kalau kemudian kita berharap tentunya tidak bingung ya, tetapi bahwa nanti ada terjadi sesuatu yang mungkin belum sempurna di lapangan ya kita harus antisipasi itu Mbak. Gitu. Nah itu dia yang terjadi di lapangan biasanya adalah yang tadi seperti Pak Saleh katakan, masyarakat ini punya ide banyak begitu ya untuk menyiasati aturan yang ada. Nah bagaimana kemudian strategi dari pemerintah sendiri untuk belajar dari kemudian pengalaman sebelumnya untuk menghadapi hal-hal seperti itu, misalnya tadi mencari jalan tikus dan lain sebagainya terkait dengan aturan PPKM darurat. Iya, kita lihat Mbak, ini dalam PPKM, baik PPKM mikro maupun PPKM darurat sekarang, sebenarnya kan unsur daerah sampai dengan kelurahan atau desa sampai RT RW itu seharusnya menjadi satu satgas atau posko yang aktif bergerak ya. Melakukan pengawasan itu secara swadaya di daerah masing-masing, tapi tentu dengan arahan dan koordinasi dari pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten. Nah itu yang sebenarnya satu skema yang sudah berlangsung sejak PPKM yang ada di Indonesia. Dan dengan adanya koordinasi yang lebih intensif dan juga daerah ini juga diberikan wewenang yang lebih luas untuk melakukan pengawasan terhadap kawasannya sendiri. Jadi kalau dilihat Mbak sekarang agak berbeda nih. Ini seperti kota kabupaten itu punya inisiatif yang sekarang kelihatannya jauh lebih ketat. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti melewati Jawa Tengah, katakanlah kota Semarang, itu penyekatannya jauh lebih ketat daripada sebelum-sebelumnya dan ini bisa dilakukan sendiri oleh kota maupun kabupaten itu gitu ya. Jadi artinya ini sekarang kita berharap justru satu yang sifatnya lebih bottom up untuk dilakukan daripada nanti harus menunggu hal-hal yang direktif dari pusat gitu. Dan kita sifatnya lebih koordinatif tapi andalannya adalah bagaimana daerah itu melakukan hal tersebut Mbak. Pengawasan gitu ya sampai ke bawah gitu. Jadi ini hal-hal yang kami pelajari dari berbagai peristiwa sebelumnya yang tentunya kita harapkan juga makin baik dalam hal implementasi dan tentunya nanti juga law enforcement-nya. Satu lagi mungkin kalau soal law enforcement, kami juga sebenarnya secara serius ingin
betul-betul membuat semua moda transportasi itu mematuhi. 2 hari yang lalu kami bersama kepolisian ya memang secara tegas menindak ada sekitar 100 armada bis yang ternyata berangkat dari pool yang itu sebenarnya secara ketentuan melanggar dan ternyata juga tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi hal-hal semacam ini ada law enforcement yang tegas, tapi betul pendekatannya tetap harus humanis, tapi memberikan efek jera gitu kepada masyarakat untuk tidak melakukannya lagi. Gitu Mbak Eva. Sekarang saya ke Pak Saleh. Pak Saleh, dengan mendengar penjabaran dari Bu Adita tadi, seberapa optimis Pak Saleh melihat bahwa aturan yang dikeluarkan saat ini bisa menahan laju supaya pengalaman yang terjadi di masa Idul Fitri kemarin tidak terulang kembali? Ya, kalau dari penjelasannya Mbak Dita ini memang sangat bagus sekali. Kelihatannya udah siap lah semua. Tapi justru saya ada beberapa hal yang saya kira perlu diperhatikan. Ini kan semakin ketat aturan yang dipakai, semakin tegas ya penerapannya, maka tentu ada beberapa hal yang diperhatikan. Pertama, biasanya ada juga nanti penolakan dari masyarakat ya terkait dengan itu, karena sangat ketat, tegas dan seterusnya, bisa jadi ada penolakan dan itu mesti harus disiasati bagaimana cara untuk mengantisipasinya. Kemudian yang kedua, itu harus dilengkapi dengan aparat yang memang cukup. Kan jumlah masyarakat di Jakarta saja kan luar biasa banyaknya. Apakah benar bahwa seluruh aparat yang ada di Jakarta ini cukup untuk mengantisipasi sehingga tidak ada mobilitas seperti itu? Kemudian yang ketiga, yang penting diperhatikan itu adalah tadi kan dijelaskan bahwa tambahannya hanya ada satu, yaitu mereka yang memiliki surat, ya kan, surat dari katakanlah pemerintah daerah. Nah, pertanyaannya kan ada beberapa klausul khusus. Misalnya begini, kemarin saya merasakan sendiri pada saat adanya PPKM darurat ini, ada keluarga saya meninggal, ya, abang ipar saya meninggal, kemudian anak-anaknya itu mau pulang. Jadi ketika mereka mau pulang itu tidak diizinkan. Kenapa? Karena mereka belum divaksin. Berarti ada syarat dia vaksinnya belum ada gitu. Sementara persyaratannya kalau mau terbang itu harus ada vaksin. Nah, ternyata belum ada klausul pengecualian. Artinya tidak ada misalnya kecuali misalnya mereka ada musibah, orang tua meninggal dan itu sudah ada surat kepala desa dan seterusnya mengatakan orang tuanya meninggal. Tetap saja tidak boleh berangkat. Nah, ini kan mengakibatkan adanya penolakan-penolakan tersendiri bagi masyarakat. Padahal mereka bukan tidak mau divaksin, tapi memang giliran vaksinnya belum. Bisa juga dipaksakan misalnya orang harus punya vaksin sementara dia sudah daftar di kelurahan tapi belum dapat giliran. Masa dia yang dianggap bersalah misalnya. Ini kan satu contoh klausul yang mestinya dipikirkan bagaimana caranya agar kasus-kasus seperti ini tetap bisa mendapatkan ruang dan sehingga orang tetap bisa ya menemui orang tuanya pada saat yang terakhir sekali. Ya kan kalau orang meninggal itu kan terakhir sekali untuk melihat orang tua itu kan sangat wajar sekali kalau mereka minta pulang gitu. Dan kemarin itu ya bukan hanya satu anaknya, ada 2 anaknya yang tidak bisa bertemu dengan orang tuanya terakhir sekali hanya karena persoalan tadi aturan vaksin yang belum dimiliki oleh mereka. Nah, saya melihat bahwa seluruh aturan yang baik-baik itu mesti harus ada klausul. Di mana ada pengecualian secara khusus untuk mengatur agar masyarakat dalam keperluan tertentu itu bisa diperkenankan untuk bertemu dengan mereka. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan adalah bahwa aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah, bagaimanapun bagusnya, bagaimanapun baiknya, itu tetap tidak akan efektif jika tidak ada partisipasi masyarakat. Maka partisipasi ini mestinya memang harus dikedepankan sejak awal itu. Kenapa? Karena saya yakin bahwa masyarakat kita ini belum tentu semuanya paham tentang aturan ini, apalagi ini aturannya baru. Saya yakin itu belum tentu bisa tersosialisasi. Kenapa? Karena waktu sosialisasinya sangat mepet sekali, sangat sedikit. Kemudian media untuk sosialisasinya juga sangat terbatas. Di tengah situasi yang seperti ini, saya kira memang ini masih menyisakan kendala dari sisi sosialisasi dan pemahaman masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak paham, mereka tidak tahu informasinya, maka tentu ya agak mustahil juga mereka bisa ikutin aturan itu. Dan apalagi sekarang perubahan-perubahan aturan itu sangat cepat ya, mulai dari PPKM mikro, kemudian berubah lagi PPKM darurat, kemudian ada aturan lagi soal aturan Idul Adha ini yang katanya juga tidak terlalu jauh beda, tetapi ada perbedaan. Nah, ini kan menyebabkan kita ya tentu membutuhkan lah waktu untuk masyarakat memahami untuk mengikuti itu.
Iya, semoga kebingungan di masyarakat ini kemudian yang dikhawatirkan Pak Saleh ini tidak terjadi, dan harapannya masukan-masukan tadi bisa menjadi masukan kepada pemerintah untuk bisa memformulasikan kebijakan dan juga implementasi di lapangan yang lebih maksimal lagi. Oke, singkat Bu Adita, karena kita harus tutup dialog ini. Oh ya. Singkat Bu Adita, ya. Tentuan mengenai tadi yang concern Pak Saleh sudah diakomodir Bapak di aturan yang baru ini. Untuk pengantar kedukaan atau jenazah itu diperbolehkan dan memang ada pengecualian tidak perlu divaksin. Gitu Pak. Terima kasih. Baik, semoga bisa menjawab. Pak Trubus, sayang sekali waktu kita sudah terbatas, sehingga saya harus tutup dialog kita pada hari ini. Tentunya kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Bu Adita, Pak Trubus, dan juga Pak Saleh, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam. Selamat malam. CNN Indonesia Newscast segera kembali.